Oke, kita mulai sesinya ya. Iya, iya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Mas? Wah, finansial sih. Ini kalau lagi pandemi gini soalnya gaji nggak cukup banyak. Oke, kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini ada nggak kira-kira yang mengganggu Mirza? Tadi saya panggilnya Mas, sekarang saya panggilnya Mirza aja kali ya. Panggil saya juga nggak apa-apa. Kira-kira apa nih yang Mirza pengen ceritain ke saya? Kalau dalam 2 bulan terakhir itu kayak deket gitu sama kematian. Karena habis sakit. Oh, kemarin 2 bulan kemarin ini habis sakit ya. Jadi nggak pernah sakit sebenarnya seumur hidup, nggak pernah masuk rumah sakit. Oke. Sekali masuk rumah sakit harus operasi. Terus operasinya itu di hari Senin, masuknya hari Jumat. Sakitnya dari hari Senin yang berikutnya lagi, jadi kayak panjang nunggu gitu. Terus ya udah penuh ketakutan. Oke, penuh dengan ketakutan. Jadi sebenarnya ini terkait juga sama pandemi sih ya Mas Mirza. Jadi kalau misalnya kita lihat memang akhir-akhir ini banyak banget klien-klien yang mengeluhkan. Siapa sih? Ini mau prakteknya kok ada orang. Enggak sih Mas, ini sebenarnya sepi, saya aja nggak ngelihat tadi. Cuma saya lihat tadi. Itu namanya apa? Nggak ada kayaknya Mas. Berisik. Suka sering berisik. Ya. Nih kopinya minum dulu lah. Gak enak, kasihan ada tamu. Ini saya aja Pak. Emang berisik. Itu ada tamu gak enak nggak dikasih kopi. Ini apain sih? Bu Didi ini pembantunya ini tolong jaga nih. Kenapa? Ada apa lo? Ada masalah apa? Kok sampai pergi ke psikolog ini? Masalah malu. Ini orang lagi cerita nih. Oh gitu. Kan gua kemarin barusan sakit. Itu terus sekalinya keluar. Udah di sini aja. Aduh, saya ngerasa bener-bener kayak apa sama majikan sama bawahan. Ini boleh ya saya pindahin ya? Ya kalau ke atasan sama bawahan kan harganya beda Bu. Abang. Biar lebih enak ya. Udah. Enak. Dia duduk di. Lu Iya. Gak apa-apa, biar saya sultan. Ini tamu banget. Banget nih. Kasian masa cewek duduk di bawah. Oh iya. Ayo. Bangunnya susah nih. Repot badan. Ini kita ngomong Itu habis operasi memang. habis operasi bener. Jadi 1,5 bulan. Bentar ya. Punten. It's okay. Terus Ya. itu. Aku duduk di atas nih. Iya. Dong, ke tamu. Sini. Siap. Fragmen yang Anda baru saksikan. Nggak, tapi itu serius. Cerita yang tadi gue sampaikan serius. Itu emang baru sakit, nggak pernah sama sekali nggak pernah ke rumah sakit. Sekalinya ke rumah sakit langsung operasi. Oke. Terus rata-rata orang kalau operasinya penyembuhannya cepat gitu ya, paling 1 minggu gitu kan. Orang sesar aja 1 minggu ya. Sesar malah cepat ya. 3 hari dia udah bisa keluar dari rumah sakit, tapi kalau masa penyembuhannya sampai luka sih bermacam-macam, ada yang sampai 3 bulan katanya. Nah, Beda ya ngobrol sama dia sama gue. dia halus gitu. Ya kan dia enak begini ngomong tuh tenang gitu ya. Kalau gue kan gimana gitu kan. Wah. Ini mah apa namanya, generasi motor gede NMAX gitu, lu RX King. Iya dong. Ya. Tapi beneran, jadi kayak apalagi diabetes gitu kan, jadi penyembuhan lukanya lebih lama sehingga emang nggak bisa kemana-mana gitu. Sekalinya keluar itu kayak berisik. Terus karena ada beda berat badan ya, tadi juga jadi kurus banget kalau lu ngeliat edisi Sebelum-sebelumnya. TTM dari Yang awal 2 sampai bulan sekarang lalu, pasti ada perbedaannya. Betul. Sekarang aja berani syuting lagi karena udah naik berat badannya. Jadi udah kayak suaranya berisik, nggak percaya diri, ya kan? Kayak orang ngeliat gua semua padahal enggak sebenarnya. Itu namanya apa sih? Sebenarnya kalau kita mau kasih diagnosis, itu termasuk salah satu kayak kecemasan kan, kecemasan ketemu Anxiety, orang lain. ya? Nah, tapi aku sih jujur sebagai psikolog aku nggak suka ngasih label-label kayak gitu. Lebih baik kita kenali simptomnya. Nanti kalau kita udah tahu simptomnya apa, kita fokus sama terapi apa yang bisa dilakukan. Simptom tahu nggak lu? Simptom. Simpson. Gejala ya. Iya betul. Gitu. Jadi kenapa tiba-tiba Mirza bisa bercerita seperti ini? Jadi kita kenalin dulu tamunya TTM kali ini di edisi apa judulnya?
apa namanya itu? Apa judulnya? Fobia. Kita ngomongin Fobia. Kalau kayaknya kalau misalnya kayak aku gitu, itu masuk dibilang sosial fobia gitu. Termasuk bisa nggak? fobia ya berarti? Aku nggak bilang itu fobia ya, kita harus lihat karena itu kan diagnosis, Oh, itu dasarnya rentangnya ya. berapa lama. Iya. Kalau misalnya kita mau bilang sosial fobia, berarti hal tersebut harus berlangsung selama 6 bulan. At least begitu ya. At least. Tapi kalau dari gejalanya, ya mungkin ada perubahan. Tadi Mas Mirza bilang sebelumnya nggak pernah sakit, terus harus operasi 1 bulan, terpapar terus tuh sama ketakutan yang tadi disampaikan. Iya, kayak mati. Ya, udah. takut mati segala macem. Itu masih di batas wajar selama Mas Mirza setelah 1 bulan terlewati udah bisa coping, udah bisa healing gitu. Jadi mungkin simptomnya ya ketakutan pasca operasi, adjustment, harus mulai menyesuaikan diri lagi, ketemu orang lagi karena kan sebelumnya tadi sebulan lebih banyaknya di rumah ya, di rumah. karena fokus pemulihan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya bisa masuk ke payung besarnya kecemasan sih Mas. Iya, kecemasan. Kecemasan tapi bukan fobia kan? Bukan ya. Jadi Dian ini adalah seorang psikolog ya. Jadi kita undang ke sini karena memang di masa-masa pandemi gini banyak sekali yang mengalami gangguan mental. Bukan berarti gila ya, tapi adanya ya namanya kita di rumah gitu kan, pasti ada psikis-psikis kita yang sedikit tersentil ya. Iya. Kalau Mirza ada triggernya kan abis operasi terutama gitu kan ya. Untuk cerita ke orang penyakitnya apa aja, itu kayak Takut ya? takut. Dan ada orang yang kayak Kenapa sih takut dinilai apa emang? Ya enggak, apa ya? Karena nggak pernah sakit gitu. Oh, oke. Karena nggak pernah sakit. Oke. Ada yang sampai bilang, kok kayaknya disembunyi-sembunyi. Nah itu dia. Di luaran pun beredar kayak sekalinya ada orang meninggal dunia, sekalinya ada orang sakit, pasti COVID. Iya nih. Kayak ada gitunya gitu. Jadi kayak mending Padahal belum tentu. belum tentu. Jadi mending udah selesai dulu baru aku bisa cerita gitu. Awalnya sih seperti itu. Ya, jadi gangguan-gangguan itu selain datang dari dalam diri sendiri, ternyata dari luar orang lain tuh jadi nggak ngebantu gitu kalau kita mau sharing gitu kan. That's why kita coba yuk kenalin masing-masing nih kalau kita tuh sebenarnya memang mungkin ada kendala gitu yang kita rasakan gitu. Mirza kan juga mendem-mendem sebenarnya tipe Iya, kayak gitu. kayaknya kuncinya gini nggak sih? Aku panggilnya apa nih? Miss Didi. Boleh bebas Mas. Diani, Kalau kita jujur kendalanya apa, baru kita nemu solusinya ya. Iya. Ya itu dia. ya tapi kan menelaah kendalanya itu kan nggak bisa kita sendiri kan. Nah, itu dia fungsinya psikolog. Kita akan membantu klien untuk menemukan insight. Jadi nggak mengarahkan langsung solusinya ini loh A, B, C, D, tapi lebih ke menggali dan membantu klien nanti akhirnya menemukan kira-kira langkah apa sih yang tepat bisa dia lakukan. Di Indonesia nggak lazim ya kayak gitu ya. Orang jarang mau bercerita gitu ya. Bener Lebih ada stigma kalau datang ke psikolog atau Itu ke gila. psikiater Mehong itu ya? selain takut sama harganya, tapi lebih ke wah gue gila nih, wah gue nanti dicap gue ada masalah nih, kayak gitu. Dicap ini apa namanya nggak normal kalau misalkan pergi ke situ. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Dan dewasa kini asik, dewasa kini dong. Anjing. Orang-orang udah mulai aware loh kayak, kok saya ngerasa cemas, udah bisa konseling online, udah bisa nyari di internet, kayak platform yang bisa ngebantu mereka menelaah diri mereka, kira-kira saya kemana ya, terus saya bisa konsultasi kemana ya. Karena udah ada di apa sih internet ya, maksudnya informasi itu ada tuh, bisa browsing dulu sambil menemukan jawabannya. Ya berarti kalau itu dialami less than 6 months itu belum bisa disebut sebagai sebuah fobia, tapi ada pemicunya yang menyebabkan orang misalnya dalam case aku tuh jadi seperti itu begitu kan. Dan kalau kembali seperti sedia kalanya cepat, berarti memang menemukan cara-cara sendiri untuk menangani itu sendiri ya. Ya, yang uniknya ya, kayak masalah kayak gini kan Mirza bisa curhatin akhirnya ke selain orang terdekat adalah salah satunya adalah ke psikolog gitu ya. Ada kayak beberapa, mungkin Denny kayaknya pernah deh, ada satu pasiennya yang nggak bisa cerita sama sekali ke orang lain ya, yang akhirnya mestinya ngobrol sama psikolog. Yang benar-benar pernah kan ya? Ya, karena kalau misalnya orang yang udah kenal, kita kadang-kadang bisa curhat ke sahabat kita, bisa curhat ke orang tua kita, atau bisa curhat ke kakak adik kita. Mereka lebih takut untuk dapat judgement, dinilai, wah, gue nanti dapat penilaian ini. Kalau gue cerita ini nanti gue dianggap ini. Sedangkan kalau stranger dan tentunya kalau psikolog sedikit banyak
udah dibekali ilmu ya. Jadi mereka lebih mudah untuk membuka diri. Tapi masing-masing klien itu unik kok. Ada yang bisa ketemu langsung keluar tuh semua masalahnya apa, kira-kira bisa dibantunya gimana, langsung fokus ke terapinya apa. Tapi ada juga klien yang building trust-nya itu lama. Jadi sebenarnya macam-macam tipe-tipe orang yang datang ke psikolog. Nah, ngeliat ke Mirza tadi, dia lebih tipikal apa nih? Building trust lama atau yang tadi? Yang gampang, sebenarnya gampang banget nih. Kayaknya kalau Mas Mirza butuh digali. Karena saya juga sebagai psikolog kan butuh tahu lebih banyak sebelum kita menentukan apa sih kita mau arahkan kemana sih terapinya, fokusnya gali dulu simptomnya apa aja sih. Makanya saya tadi menghindari judgement dulu. Diagnosisnya kira-kira apa ya Mbak? Karena diagnosis itu, wah udah berat deh kalau misalnya kita labelin, wah lo nih sosial fobia. Terus nanti Mas Mirza pulang ke rumah cari tahu di Dan lu Google. sendiri salah diagnosisnya gitu. Wah kayaknya bener deh. Kenyataannya di Google soalnya kan. Wah saya kayaknya bener ini. Akhirnya bukannya membantu, malah memperparah. Iya, kayak ngebiarin orangnya cerita dulu gitu. Kalau cerita kan bisa ini. Tadi kan fragmen. Jadi kalau misalnya itu kan pasti di set up dengan nuansa yang tenang begitu kan. Ya benar kan? Jadi kan ketika orang bercerita bisa keluar semuanya gitu kan. Iya diharapkan Iya. bisa membantu ya. Iya. No, kalau di sini memang belum terlalu lazim sih. Maksudnya di bener. Indonesia. Kalau di luar negeri tuh kayak semua orang ada gangguan sedikit atau mau gimana dikit pergi ke psikolog adalah hal yang wajar gitu. Ya itu baik lagi memang. Tapi pernah nggak sih dapat pasien yang curhatnya malah di tempat rame? Oh kalau misalnya curhat di tempat rame, kita Tapi sendiri pasien ya? klien ya. Klien. Memang ada klien-klien individual yang milih tempatnya, biasanya itu klien-klien high end mintanya di tempat ngopi karena nggak mau ketahuan kalau misalnya dia lagi konseling Iya. dengan datang langsung. Tapi itu preferensi klien sih. Iya. Oh tergantung dia. Ya pokoknya kalau misalnya berhubungan dengan psikologis itu ya ada boundary sendiri ya, masing-masing orang terbatasi dengan masa lalu juga kan, bagaimana dia dibentuk di Golden Age dan sebagainya. Itu ya masa lalu. Macem-macem dan faktornya tuh banyak. Misalnya kita sekarang mau menganalisis individu dengan gangguan apa, sebutin dulu. Misalkan Schizophrenic. Skizofrenik. Itu apa sih? Itu loh Mbak Tata yang ada ngedenger kayak halusinasi, ada auditori, ada mungkin dia visual halusinasinya. Kayak gitu. ngelihat orang, ya gitu tuh ya, kayak merasa Ya, ada mendengar ada bisikan-bisikan. oh itu. Nah itu gimana? Itu faktornya banyak banget, ada faktor genetika yang mempengaruhi. Ternyata gen juga bisa. Ada historinya, jadi macam-macam. Kita harus melihat dulu dinamikanya apa sih yang membentuk dia, vulnerability dibilangnya yang membentuk dia rapuh. sampai Kok begitu gitu ya sampai di Nah, diagnosis. setelah ini ya, Why People kita juga bakal ini sih ngebahas mengenai gangguan-gangguan psikis ya yang terjadi terutama di masa-masa pandemi. Nah, Iya. itu dia. Masa-masa pandemi ini Yang yang keluar terus nih semua orang kayaknya kok jadi ada gangguan gitu ya. ya Biar kerasa. kita balik lagi nanti ya.